sebelahnya utara, ya sambil makan dah, pokoknya selalu jangan tegang malam kemarin, malam Jumat, ya. Maksudnya tahlimnya lah, ilaha illallah, begitu. Lanjut. Kita doakan para guru-guru kita, para tokoh masyarakat kita, para alim ulama kita, para tokoh masyarakat, sesepuh aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW kita dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keberkahan. Agar guru-guru kita bisa membimbing kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama, dan aparatur pemerintahan kita bisa mengayomi kita dalam bidang sosial kemasyarakatannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya nggak mau panjang-panjang pokoknya. Azan juga nggak boleh panjang-panjang ya. Azan nggak boleh panjang. Nah itu paham tuh. Masa azan pas dibuat masuk panjang nggak boleh panjang. Ya azan tuh Allahu Akbar ya itu begitu, nggak boleh dan ribet dah pokoknya. Jadi yang penting sedikit tapi bisa diamalkan, ya. Sebagaimana satu riwayat, ada seorang ayah yang terus diajak oleh anaknya. Anak ini ahli majlis, ahli ngaji terus, tiap mau ngaji gak bosan-bosan nih ayah. Dan ini anak ngajak ayahnya begitu. Di bapaknya ini ya ahli kopi sama ahli rokok doang, ya, tapi kurang ahli ngaji, bukan begitu ya. Nah si anak ahli ngaji begitu, tiap malam Jumat ngaji, di majelis malam minggu ngaji, sering ngaji. Pak ngaji udah duluan, karena apa nih lagi tanggung ya kan, udah paham anaknya ya, udah aja Pak salim Assalamualaikum. Terus diajak sekian lama ya diajak. Allah kasih hidayah. Satu saat Pak ayo kita ngaji, ayo Insya Allah ini anak nanya dalam hati apa ya Pak enggak begitu, tapi dalam hati juga sekaligus senang bertanya-tanya ya. Alhamdulillah, ayo Pak berangkat boncengan. Jalan, begitu jalan di tengah jalan ini si bapak pengen buang air kecil, tonton bapak pengen kencing, berhenti dulu ya. Dah begitu turun, kebetulan lewat depan terminal ya kan, mampir terminal, toilet umum, masuk. Kata anaknya sebelum masuk, Pak, kalau kata Nabi Muhammad, saya pernah ngaji ya, kalau buang air kecil Pak jongkok ya, jangan berdiri begitu. Oh jongkok ya nak? Ya, itu kata Nabi Muhammad. Iya kata Nabi Muhammad. Betul nggak? Kalau jongkok, kalau buang air kecil jongkok apa kita jongkok apa kayang? Hah? Coba. Hah? Ada yang masih berdiri di sini jongkok ya? Ya primitif berarti. Ya. Kalau ada jamaah kita di sini yang buang air kecilnya masih berdiri, yang laki-laki, ya nggak usah nanya perempuan berdiri, ya kan? Yang laki-laki kencingnya masih berdiri, primitif berarti. Nah ini orang jangan jebot berarti, iya. Apalagi kalau ada masjid, maaf, ada masjid yang ngasih apa tuh namanya itu? Hah? Dalam toilet ada apa tuh? Tempat buang air kecilnya ya? Urinoir apa ya? Kloset lah, sekop apa ini? Kloset itu tempat yang itu tuh buat ya namanya ini. Ya harus tahu semua ilmunya ada, betul ya. Nah ini juga kalau nggak tahu nanya, begitu. Ente juga begitu harusnya, ya. Kalau nggak tahu nanya. Ada masjid yang urinoirnya itu tempat buang air kecilnya itu berdiri, yang kayak di mall. Itu masjid primitif namanya. Iya. Awas. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan sunnah Nabi, ini masjid loh. Kalau mall mah sebodoh teing. Iya. Mall itu bukannya agama, bukan sarana agama, bukan. Siapa saja orang yang beragama apapun masuk ke dalam mall, ya. Artinya dipersilahkan. Tapi kalau masjid itu ada adab masjid. Bagaimana kita diperintah oleh Nabi masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Itu begitu sunnahnya. Iya, sambil doa, Allah maftah li abwaab rahmatik.
Ya Allah, bukakanlah buat saya pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Kaki kanan sambil niat, ya, niat untuk etika walaupun cuma semenit, ya sedetik kita di dalam begitu. Tapi jangan numpang kencing di masjid niat etika, jangan nilai lagi nanti ya, nanti lain lagi. Banyak orang anggap masjid itu toilet. Jangan begitu ya. Nawaitu an a'tikafi fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat untuk i'tikaf, berdiam diri untuk mengingatmu ya Allah di masjid ini ya Allah, karena Engkau ya Allah. Niat i'tikaf itu adab masjid ada. Enggak boleh ngomongin orang, enggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kencing berdiri itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah, perbuatan makruh hukumnya. Makruh itu larangan. Iya, haram larangan keras, yang mana kalau dilakukan dosa akibatnya. Kalau makruh larangan ringan, begitu ya, enggak sampai berbuah dosa begitu. Kayak kita makan pakai tangan kiri, iya itu makruh. Rokok modus itu makruh ya, buat kita yang masing-masing udah hilaf itu begitu. Nah ini harus tahu hukum-hukumnya adab masjid ya, sunnah. Kembali kepada cerita si bapak sama si anak. Oh begitu ya nak? Iya Pak, begitu Pak, kata Nabi Muhammad. Ya udah habis buang air kecil, balik lagi, udah bayar, balik lagi, bonceng, ayo Pak kita lanjutin. Pulang aja nak. Kok pulang? Hah? Kok pulang? Ini si anak nanya, kok pulang Pak? Ya udah pulang. Si anak namanya anak soleh ya, nurut sama orang tuanya, masya Allah. Ini contoh nih buat anak-anak muda ya. Anak muda ngebet kebelet kayak ziarah sama teman-temannya, ziarah wali ini, ziarah wali ono. Kata maknya, Tom, lu jangan keluar dulu mami ini ya. Ini temenin mama ke rumah bibi di sono ya, boncengin mama. Apa sih mak, ini udah dari lama mak saya programin mak. Ini ziarah wali-wali ini mak. Oh, sama teman-teman saya dari berbulan-bulan yang lalu, mak apa sih? Bilang saya mau berangkat aja mau ke rumah bibi. Ini apaan lu bocah? Kalau ada bocah ini kasih ke gua, gua citakin malahnya. Nah, Udin, jangan Udin. Masya Allah, ini ya Allah ziarah wali, apa itu sunnah ziarah ya? Ziarah orang soleh itu sunnah hukumnya. Tapi taat kepada kedua orang tua wajib hukumnya. Kita harus tahu mana yang wajib, mana sunnah, mana makruh, mana mubah, itu harus tahu hukumnya. Begitu. Makanya di Quran tadi di ayat yang muqaddimah saya bawain, fas'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, kamu nanya sama ahli zikri. Bukan ahli zikri itu yang dimaksud bukannya ahli zikir lain, bukan. Ahli zikri itu ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Kamu nanya sama mereka, orang-orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila keadaanmu ini nggak tahu atau goblok, itu begitu. Udah kita yang banget. Udah ngaji sampai tadi ya. Nah bagus, kalau ngaji mah nggak goblok amat dah. Sama kayak aneh, nggak goblok amat. Alhamdulillah masih ngaji. Alhamdulillah ngaji. Kalau nggak tahu tanya sama ahli zikri kata Allah, tanya sama ahli ilmu. Kalau kamu nggak tahu begitu. Ini sekarang masya Allah, fas'alu ala ahla Google in kuntum la ta'lamun. Ini udah merubah makna, bukan berubah ayat, bukan. Ya diartikan sendiri-sendiri. Udah nanti gua ngaji dari rumah, dari kamar, klik Google ya kan, apa sih yang menjadi tuntunan sholat? Mata lu sholat dalam berilmu ya. Kita menuntut ilmu itu diajarkan sama ulama-ulama. Kita harus bersanad ya, sanad ya. Ini nggak ngomongin nasab, potong-potong lagi, itu sono aja. Sanad itu apa? Ketersambungan ilmu kepada orang-orang yang mempunyai hak diberikan oleh Allah atas dia akan ilmu. Saya punya guru ya, itu Habib Gures bin Haidar Syahab ya. Guru saya Habib Gures punya guru Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqwas ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Aqwas punya guru
Syekh Sa'id bin Syekh Armiyah Tegal. Syekh Sa'id bin Syekh Armiyah, beliau berguru kepada Mbah Khalil, Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Khalil punya guru Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Udah sampai situ aja. Siapa yang gak kenal Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani? Siapa yang kenal? Hah? Itu begitu. Kalau kamu ditanya siapa guru kamu, pojok bodoh. Oh, sedih dengernya, sedih. Banyak merinding, enggak merinding. Sedih dengernya. Siapa guru kamu? Klik Google aja. Astagfirullah. Google nggak bisa ditanya, nggak bisa ditanya mendetail, nggak bisa ditanya. Google, tolong ini apa? Perlihatkan cara gerakan sholat. Paling dialihkan ke YouTube, benar? Betul nggak? Dialihkan ke YouTube. Di YouTube langsung nongol ratusan begitu. Ya, sampai cara sholat yang ada yang joget-joget, ya, betul nggak? Betul nggak? Nah ini, ya, pas alu ala ahla Google, in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nanya sama Google, begitu yang keluar. Hah? Terus yang mana yang mau diikuti? Yang mana yang mau diminta pertanggungjawabannya? Siapa? Hah? Nanti bukan Google yang disalahin, kita yang disalahkan oleh Allah nanti di yaumil hisab. Iya, nanya sama orang berilmu. Ini udah macam-macam sekarang zamannya, udah hati-hati begitu loh. Jangan pernah berguru sama internet, sama Google. Jangan cari guru yang mumpuni, yang ketersambungan ilmunya itu cos langsung. Iya, kalau dirunut-runut begitu. Paham Pak? Bu, paham Bu? Nah, insya Allah kalau kita tertata, ya, ilmu kita begitu ya dalam agama, nanti kita bisa melangkah dengan benar di dunia, melangkah dengan benar sampai dengan tujuan di akhirat. Kita bisa menikmati nikmat dari Allah dengan benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali, udah balik balik lagi ya, laptop, tapi jangan Google. Nah, balik lagi, dibawa pulang sama Pak, katanya mau ngaji, kok minta pulang? Iya nak, dari tadi jalan, ya begitu bapak mau buang air kecil, kamu ingetin kalau buang air kecil itu harus jongkok, kata Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah bapak dapat satu ilmu, maka ini akan bapak amalkan terus. Ini yang tadi di awal saya bilang gak usah panjang-panjang, satu ilmu diamalkan itu bermanfaat bagi kita ketimbang 1000 ilmu kita amalkan, kita dapatkan, tapi gak ada satupun yang kita amalkan, cuma dengar-dengar 1000 perkara. Iya, makanya saya gak mau panjang-panjang, padahal mukadimahnya udah 15 menit, ini maaf ya, gak mau panjang-panjang saya pokoknya. Enggak, sedikit bohong, sedikit begitu. Bohongnya bukan bercanda, maksudnya ya, maaf ya. Gak mau panjang-panjang, dikit, yang penting kena. Satu, kita harus menuntut thalabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Nabi Muhammad. Tadi ayatnya kata Allah. Ya. Terus hadisnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi tiap orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan, wajib hukumnya. Nih, ya, fardu di situ, fardhatun, ya. Ini kan nggak disebutin di hadisnya fardhatun, ini fardunya kifayah apa fardu ain, iya. Sama ulama ahli hadis, ya, itu diterangkan fardunya ini fardu ain. Fardunya ini kewajiban bagi tiap diri pribadi orang Islam, begitu ya. Bukan kifayah yang boleh diwakilkan, ya. Kifayah itu artinya fardu kifayah, wajib yang bisa diwakil. Artinya kalau satu orang melakukannya, yang lain gugur kewajibannya, kayak ngurusin jenazah, itu fardu kifayah gitu. Nah, ini wajib kita menuntut ilmu. Zaman sekarang ini, saat ini, masya Allah, kita dari orang-orang tua kita dulu, ya, ini sering nggak dengar cerita-cerita, ya, keanehan-keanehan, kemuliaan, kehebatan-kehebatan
yang didengungkan atau disampaikan oleh orang-orang tua kita. Tentunya orang tua kita juga pernah ngaji, berguru ya, ada guru yang ceritakan sampai ibarat kata kita ambil contohnya dah, itu manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ya. Itu dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani ceritakan keanehan-keanehan beliau. Iya, yang setiap minggu, tiap malam Jumat kita atau sebulan sekali kita diajak orang tua kita itu manaqiban. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diterangkan ya, oh banyak ya manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah, di antaranya wah masyhur dah pokoknya. Ada seorang ibu nangis-nangis kepada Tuan Syekh, wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, ada apa bu? Tolong saya lagi kena musibah. Apa bu? Wahai Tuan Syekh, ya Allah, anak saya meninggal barusan. Saya cinta sama anak saya sayang Tuan Syekh, ya Allah, tolong Tuan Syekh, gimana caranya supaya anak saya bisa hidup lagi? Dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir ngejar malaikat Israil alaihissalam ya, direbut itu kantong arwah yang baru dibawa sama malaikat Israil ke langit, yang baru aja dicabut nyawanya dibawa. Dalam riwayat dibedel itu kantongnya, maka runtuh semua arwah-arwah tersebut daripada kantongnya malaikat Israil, kantong arwahnya, maka tumpah lagi ke dunia orang-orang yang mati pada saat itu. Bukan hanya anak itu, semuanya hidup lagi. Dari dulu kita dengar nggak cerita-cerita tentang Tuan Syekh ini loh? Pernah nggak dengar? Pernah nggak? Atau kehebatan guru-guru kita, guru-guru mbah kita? Hah? Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Masya Allah, banyak cerita-cerita kehebatan. Ini adalah salah satu ya daripada manfaatnya ilmu. Itu begitu. Kalau saya tanya, bapak percaya nggak kalau ada gajah bisa terbang? Ada gajah bisa terbang. Nah, kira-kira kita bisa bayangkan nggak gajah itu terbang? Hah? Bisa bayangkan kalau ada gajah terbang? Bisa ya, membayangkan gajah terbang ya. Gajah bisa terbang, oh bisa saja. Apalagi manusia ada. Kita bisa bayangkan nggak ada manusia bisa terbang? Ya, naik pesawat nggak? Naik pesawatnya sendiri ya. Buktinya ada filmnya, siapa? Superman, Spiderman lengket, Superman terbang. Nah, lepasnya sama itu kryptonit. Iya, Superman itu terbang. Itu buktinya ada filmnya, berarti masuk di akal. Bisa saja terjadi, ada orang bisa terbang, bisa terlintas di akal kita. Ada gajah bisa terbang, bisa terlintas di akal kita. Si Abdul Qadir Jailani ngebedel, ngejar malaikat Israil, bisa terlintas oleh kita. Nabi Muhammad SAW jalan, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram Saudi Arabia ke Masjidil Aqsa di Palestina. Beliau cerita lagi Mi'raj dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh, sampai dinaikkan lagi oleh Allah ke Sidratul Muntaha, diberikan kenikmatan oleh Allah. Beliau di Sidratul Muntaha melihat Allah. Itu hadisnya sahih. Kalau pakai logika kita, itu diceritakan di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Itu Nabi diperjalankan oleh Allah tadi ke tempat-tempat itu. Ada riwayat mengatakan begitu Nabi balik lagi ya dari ke Masjidil Haram, itu tempat duduknya Nabi masih hangat. Berarti baru ya. Kalau masih hangat-hangat baru. Kalau nih kue pancong nih, oh hangat nih, baru namanya ya. Kalau kue pancong lengket nih, 3 hari namanya ya. Lengket 3 hari begitu, masih hangat. Dan dalam satu riwayat Nabi diperjalankan oleh Allah itu pas saat tahajud ya, jam 3 begitu ya, setengah 3, jam 3, setengah 4 sekitar itu, dikembalikan oleh Allah ke tempat semula sebelum subuh lagi tarawih. Itu cepat banget kan ya, padahal saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil, motor, belum ada. Orang kendaraan itu kalau dari satu tempat ke tempat lain itu udah unta. Nih, begitu paginya Nabi Muhammad naik ke mimbar di depan Ka'bah. Itu ada mimbar, satu tempat kalau ada sesuatu undangan atau apa, naik orang mimbar, pulang semuanya ya ayuhan nas, orang-orang semua,
Sabtu nanti saya mau nyunatin, datang ya semua ya. Itu begitu undangannya dulu, nggak dicetak nggak ya. Muhammad naik. Wah sekalian manusia, tadi malam saya diperjalankan oleh Allah. Ada ayatnya sih, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada ayatnya. Awas ini jangan incar semua, jangan. Sekarang kita dibawa untuk mengingkari Quran sama hadis. Awas, hati-hati, jangan ikut-ikut. Masya Allah, seburuk-buruknya bisa kafir kita. Na'udzubillah min. Jangan. Oke. Nih, wah sekalian manusia, semalam saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu begitu. Saya terus dijalankan oleh semua, ceritain sama Nabi semua perjalanan. Yang pertama ketemu ini Nabi Fulan, ya. Kedua, ketiga, panjang ceritanya. Itu semua ada di Quran dan ada dari hadis, ya. Nah, dan ini masa pengujian iman kepada orang-orang yang baru masuk Islam, sahabat-sahabat Nabi. Ada yang masih baru masuk Islam ragu, syak imannya. Apa iya apa enggak? Jalan dari Saudi ke Palestina kan jauh sekali. Cepat-cepatnya bisa 2 minggu. Jangan itu. Oh ini semalam pakai cerita ke langit lagi. Apa iya apa enggak ya Muhammad ya? Yang orang kafir ngedengar tuh, lihat tuh Nabi yang lu anggap Nabi, Rasul tuh gila, udah gila, lu ikutan orang gila. Ini jadi momen buat fitnah, menjelek-jelekan Nabi. Tapi bagi sahabat-sahabat as-sabiquna awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ikut Nabi, contohnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya radhiyallahu anhu ardahu. Beliau melihat sebelahnya kafir Quraisy, ya, kafir Makkah. Abu Bakar, tuh, dengerin tuh, lo percaya? Gue bilang juga apa gila kan lu mah? Itu begitu. Lo percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar, yang lebih dari ini diceritakan oleh Nabi ku, aku akan mempercayainya. Makanya sejak itu Sayyidina Abu Bakar bergelar as-siddiq, orang yang membenarkan Nabi yang pertama. Yang lebih dari itu diceritakan oleh Nabi Muhammad, saya percaya. Karena pada diri tiap para Rasul terdapat sifat wajib siddiq. Wajib bagi para Rasul itu benar dalam setiap perkataannya, dalam semua ucapan-ucapannya pasti benar. Mustahil kadzib, mustahil dusta. Nggak ada Nabi berbohong. Nih, ini semua ada di pelajaran tauhid, ilmu tauhid. Ya, tadi gajah bisa terbang, orang bisa terbang, itu perkara wewenang bagi Allah, jaiz namanya. Ya. Kalau ada orang sambil duduk bisa ngebayangin nggak Pak? Duduk sambil berdiri bisa Bapak bayangin? Ada filmnya. Film apa coba judulnya? Yang ada gambarnya orang duduk sambil berdiri bareng. Film apa? Ocit. Film impor kayak dikit-dikit. Ocit lu mah. Ya ada film Ocit, coba Bapak bayangin. Bapak sendiri dah. Bisa nggak Bapak? Kita nih duduk sambil berdiri. Bisa barengan. Kalau duduk, habis duduk, setelah duduk itu berdiri, ya tadi kayak saya ya. Saya habis duduk berdiri, habis berdiri nanti selesai makan dong, duduk mulu ya. Habis ada berdiri nanti selesai saya duduk. Bisa kelihatan ya, bisa dibayangkan. Saya duduk, habis duduk berdiri, bisa dibayangkan. Bisa ngebayangin orang tua kita yang di rumah atau di kampung, beliau duduk, habis duduk beliau berdiri, bisa dibayangkan? Bisa. Itu namanya menang. Boleh saja Allah menjadikan yang demikian. Tapi kalau bisa nggak melihat saya duduk sambil berdiri? Coba. Dalam waktu bersamaan bisa nggak? Ini yang namanya mustahil. Nggak akan pernah terjadi di zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Nggak ada begitu. Terbayang saja tidak, apalagi terjadi. Ini namanya mustahil. Allah turun, ya, naik. Yang turun naik lift, bukan Allah, ya. Itu begitu. Mustahil Allah sama dengan makhluknya, mustahil. Ya Allah punya tangan, ada yang bilang Allah ini punya tangan. Tangan Allah bukan tangan begini, bukan. Ya Allah, jangan dikira kayak kita punya tangan. Enggak, begitu. Tangan Allah maknanya kekuasaan Allah. Itu begitu. Iya, itu begitu. Allah itu satu-satunya Tuhan. Mustahil ada yang menyamainya. Kalau ada yang menyamainya, ada Tuhan selain Allah. Salah, batal sehari kita. Ini dalam pelajaran ilmu
Tauhid mengenal apa itu wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Jadi kita nggak keliru. Boleh saja orang itu loncat ke langit, balik lagi. Bapak bisa bayangin nggak hujan air dari atas? Hah? Bisa. Bapak bisa bayangin nggak hujan batu dari langit? Bisa dibayangkan nggak? Mudah-mudahan nggak terjadi di negara ini ya. Mudah-mudahan kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, bisa dibayangkan. Maka bisa terjadi begitu. Jangan kita mustahilkan begitu. Akhirnya, oh nggak ada itu orang yang kayak begitu. Oh nggak ada itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal kita dari kecil ikut bapak anak kita. Akhirnya nanti mengingkari Nabi Muhammad Isra dari Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina, naik lagi ke langit. Nggak ada itu. Padahal udah ada ayatnya. Allah yang menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awas, hati-hati. Kalau kamu nanyanya sama orang yang nggak jelas, kamu nanya ilmu agama, kamu pengen tahu agama sama sesuatu yang nggak jelas, awas, hati-hati. Ya, ini pentingnya kita menuntut ilmu, itu begitu. Dalam hal ilmu fikih, ya, bagaimana tata cara wudhu, tata cara toharoh ya, diantaranya wudhu, mandi besar, ya, mandi junub, mandi sunnah. Bagaimana caranya sholat, apa yang membatalkan, itu begitu. Harus tahu bagaimana azan, tadi nggak boleh panjang-panjang ya, azan ya. Azan jangan panjang-panjang, azan itu ada ya kalimat-kalimatnya. Terus yang ketiga apa? Kita harus paham juga, kita harus menuntut ilmu, diantaranya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa? Ahli sufi, artinya menjaga hati. Bagaimana hati kita wadu, rendah hati ya, nggak merasa takabur, sombong. Sombong itu apa? Sombong itu bukannya yang kalau jalan begini, bukannya kalau jalan tolak bingung, sombong amat itu orang. Bukan sombong, bukan. Gaya mah terserah dah. Tapi takrif atau makna daripada sombong itu apa? Merasa lebih hebat. Ya, menganggap rendah orang lain dan gak mau menerima kebenaran. Itu orang sombong namanya. Ya, kata anak kecil, om 2 tambah 2 kan 4 om ya. Apa lo anak kecil, so tau lo, tau apa lo? Ini orang sombong namanya. Padahal benar nggak 2 tambah 2 4? Betul tidak? Betul nggak? 2 tambah 2 4. Mau anak kecil kayak mau bayi kayak ngomong itu benar. Iya, jangan ego, jangan. Itu begitu. Jangan jadi orang sombong. Terus yang kedua apa tadi? Merendahkan orang lain. Yang menganggap dirinya itu di atas. Nah, udah bilang dari sombong ini pakaiannya Allah. Ahlus sufah, sufi itu berasal dari ahlus sufah. Dulu zaman Nabi ada orang-orang yang tinggal di masjid. Ya, padahal mereka bisa saja ada usaha, ada CEO, segala ada, ditinggalin semuanya, ikut ibarat kata ngemper di masjid, selalu dinanti baginda Nabi Muhammad itu. Jangankan sholatnya, petuahnya dinanti ya. Nabi masuk, Nabi udah siap, ini halus sufah namanya, di dalam pakai tiket. Nah, kalau sekarang itu sufi aja ya, tadi contohnya ya darwis, tarian sufi namanya. Itu tarian sufi itu timbul daripada ilmu, bukannya tariannya itu dipelajari, bukan. Kalau tariannya dipelajari akhirnya break dance. Iya, belajar tariannya. Kalau kamu pengen tekbal, pengen apa, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu pengen ilmunya, artinya pengen tekbalnya, pengen keramatnya. Tanya dong, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa seperti itu? Apa beliau mengamalkan apa? Ilmunya apa yang dipelajari? Tentunya ilmu agama, tauhid, fikih, tasawuf, ini yang wajib begitu. Yang lain-lain Al-Quran, tafsir, udah itu kifayah semuanya, fardu kifayah. Ini yang wajib kita pelajari 3. Itu begitu. Apa sih Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga bisa terbang? Beliau bisa nyambit setan. Kalau kita yang dikencingin sama setan. Iya, bukan nyambit setan, bukan. Ini ilmunya apa? Kok bisa sih sampai tarian begitu? Nih kita kalau tahlilan, la ilaha illallah, saking asiknya kita goyang ya, betul nggak? Coba sekarang goyang-goyang kayak la ilaha illallah, tapi nggak pakai tahlil, coba. Nggak enak, nggak asik. Ini apa sih? Tadi enak banget ya. Itu nggak timbul dari hawa nafsu kita, tidak. Tapi Allah kasih kelezatan di dalam hati kita sehingga keluar, nampak ya di dalam fisiknya kita. Itu begitu. Bukannya yang tiba-tiba kok bisa begitu. Coba enak kan?
Jadi sufi-sufi itu mengamalkan tadi toreko ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak sadar tau-taunya sejadahnya 5 cm di atas permukaan bumi. Bisa nggak ngebayangin? Ada orang begitu. Bisa nggak ngebayangin? Jais berarti bisa saja Allah menjadikan yang demikian kemuliaan bagi orang hebat. Itu begitu yang diingkari ya. Ya jangan, bukan itu yang kita tuju, tidak. Itu bonus dari Allah. Begitu. Ya, yang wajib-wajibnya kita pelajari. Ya mudah-mudahan sedikit. Pokoknya kita harus jadi ahli majlis. Yang majlisnya maaf bukan cuma zikiran doang, ada ilmunya di dalamnya. Mau tauhid kek, mau fikih kek, mau tata cara menangkal daripada ujub, ya kan? Sifat sombong, itu datang pokoknya. Ya, pokoknya insya Allah mulai malam ini kita azamkan, kita tekadkan, kita niatkan untuk mendatangi majlis-majlis agama yang di dalamnya dibahas tentang ilmu dengan guru-guru yang mumpuni. Insya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Pokoknya lahir dan batin buat sekarang, insya Allah tahun depan ada umur lagi ya, buat tahun depan maafnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main diri itu memang diri ya. Enak kok kalau bercanda fulus mah enak. Tapi ini ya sedikit ya. Saya artinya belajar kita ngaji itu dari guru saya. Kalau kita diundang dalam satu acara, Pak nanti hadir ya, 7 hari orang tua saya, Pak hadir ya, mendak tahunya haul daripada kakek saya misalnya. Ya, jawab insya Allah saya hadir. Udah jangan diniatin apa-apa. 7 hari ayam bakar nih apa ada pepnya nih kan. Jangan. Wah ini 3 hari kayaknya sih kue-kuean doang. Jangan. Kalau kamu meniatkan itu, guru saya, makanya hal yang kamu dapatkan hanya itu. Begitu. Kamu nggak mendapatkan keberkahan atau pahala nanti di akhirat ya, yang bisa didapatkan. Kalau kita niatnya tadi cari besek atau yang diundang nih pimpinannya, ya saya suka diundang gitu. Wah lumayan mobilnya 2 nih, ya kan? Bang Kau nih lumayan nih, kayaknya nih sekian nih, ya kan? Terus kalau yang terjadi nggak pas, bayangannya ayam penyet, nggak taunya cuman tempe bacem sama nasi uduk sama kemangi, ya itu datangnya haram karena nggak sesuai, gitu begitu. Ya hati-hati, jangan kita tahlil, pasti dapat pahala, enggak, karena dapat dosa. Ya. Datangnya itu jangan mengharapkan apapun selain daripada ridhonya Allah. Itu begitu tadi ya. Jadi enak kalau bercanda soal fulus. Tolong bahwa ucapan saya tadi jangan dianggap bercanda ya. Itu yang pokoknya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.